Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kepala Ma Mansion di kota Dewa Awan mengambang. Ma Bosyang kembali ke aula VIP dalam suasana hati yang baik. Dia memandang Ma Lin dan berkata sambil tersenyum, Liner. Satu-satunya putra yang tersisa sebagai ayah, besok kamu akan menjadi kamu harus tampil baik. Hari ini, Tuan Tianzun mengulangi di pesta makan malam bahwa dalam pertandingan besok, anak-anak bangsawan dan tentara ajaib yang dibawa oleh 100 Raja Dewa, siapapun memenangkan permainan dapat mengucapkan permintaan, dan juga orang dewasa, akan ada hadiah lain. Pada saat itu, pemenang juga akan menerima tantangan sepasang putra dan putri Lord Tianzun, dan ketika menantang, tidak perlu mempertahankan kekuatan, selama dia bisa mengalahkan Tuan Muda dan Putri Istana Ilahi Hongmeng, Tuan Tianzun akan menerimanya sebagai murid bernama. Hahaha, seorang murid bernama itu hebat sekali, itu sebuah kehormatan. Jadi Liner, kamu harus tampil baik, selama kamu bisa memenangkan kejuaraan, maka kamu bisa melamar dan menindaklanjuti, dan membunuh Jing Yun untuk membalaskan dendam saudara keduamu. Dengan menjadi murid Lord Tianzun, maka Anda akan berada di jalur cepat, dan tidak ada yang akan berani meremehkan kita di masa depan, ucap Ma Bosang. Mendengar ini, Ma Lin mengangguk dengan serius, Ayah, yakinlah, aku memamerkan bakatnya, aku tidak akan pernah mengecewakan ayah. Ayah, ada kabar baik, putramu ingin memberitahumu, Ma Lin berbisik, Jing Yun, pembunuh saudara keduaku, sekarang menjadi prajurit ilahi Raja Bai Cheng, dan dia sekarang berada di Istana Hongmeng. Besok Jing Yun juga akan berpartisipasi dalam permainan, bocah ini telah menyapa anak-anak bangsawan lainnya, jika mereka bertemu Jing Yun dalam permainan besok, mereka akan membunuhnya dan membalaskan dendam saudaraku yang kedua, ucap Ma Lin. Setelah mendengarkan, Ma Bosyang menutupi wajahnya, iya, masalah ini selesai dengan baik, Jing Yun, bajingan ini, harus mati, ucap Ma Bosyang. Pada saat yang sama, Tan Yun yang sedang beristirahat di kamar di lantai 2, mendengar suara Raja Bai Cheng dari luar pintu, Yuner, apakah kamu sudah beristirahat, ucap Bai Cheng. Belum, ucap Tan Yun bangkit dan berdiri dan membuka pintu. Raja Bai Cheng melangkah maju dan masuk, Yuner, ada berita bagus yang ingin kuberitahukan padamu, ucap Bai Cheng. Berita apa? Tan Yun penasaran. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, selama perjamuan hari ini, Tuan Tianzun menyatakan bahwa siapapun yang dapat memenangkan kejuaraan besok akan memenuhi syarat untuk menantang anak-anaknya. Setelah tantangan untuk anak-anaknya menang, Tuan Tianzun akan menerima pemenang sebagai murid ternama, ucap Bai Cheng. Murid ternama, ucap Tan Yun mengerutkan kening. Itu benar, itu adalah murid ternama, Raja Dewa Bai Cheng menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Yuner, pikirkanlah, jika kamu menjadi murid Lord Tianzun, bahkan jika kamu adalah murid ternama, maka kamu bisa dianggap sebagai satu langkah ke langit, di alam Dewa Hongmeng hampir tidak ada yang berani memprovokasi saya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Yuner, Anda harus merebutnya, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi ekspresi gembira, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik besok, ucap Tan Yun. Iya, setelah Raja Bai Cheng mengangguk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhan Zusheng, Tuan Muda dari Zanfu dari kota Raja Dewa tertinggi, juga akan berpartisipasi dalam permainan setelah menerima pernikahan dari Dewa Tianzun besok. Selain itu, kamu saat itu, setelah membunuh Jiang Feixu, Raja Dewa Jianglong mengenali putra angkat lainnya, bernama Jiangsu, dan dia juga akan berpartisipasi dalam permainan besok. Jika kamu menemukannya, berhati-hatilah, ucap Bai Cheng. Tan Yun mengangguk dan berkata, yah, aku ingat, ucap Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu istirahat yang baik, tetap semangat, dan bertarung dengan sekuat tenaga besok, aku tidak akan mengganggumu, ucap Bai Cheng. Setelah Raja Bai Cheng memberi instruksi, dia berjalan keluar dari ruangan dengan senyum. Setelah Dewa Raja Bai Cheng pergi, senyum di wajah Tan Yun menghilang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Lingxia, kamu murid yang tidak patuh, besok aku akan menjadi muridmu yang ternama dan mendapatkan kepercayaan yang cukup darimu. Lalu, seperti saat itu, ketika kamu paling mempercayaiku, aku akan mengkhianatimu seolah-olah aku dikhianati olehmu, dan membiarkanmu merasakan pengkhianatan orang yang paling aku percayai, ucap Tan Yun.
Hari berikutnya semakin dekat. Tan Yun bangkit dan tinggal dan datang ke aula utama di lantai pertama. Yuner, bagaimana istirahatmu tadi malam? Ucap Dewa Raja Bai Cheng bertanya dengan ramah. Di dalam hatinya, begitu Tan Yun menonjol dalam permainan hari ini dan tak terkalahkan, dia pasti akan menjadi murid ternama Ling Xia Tianzun. Jika seperti itu, Ling Xia Tianzun tidak akan terus berpegang pada masa lalu kakeknya, yang mengkhianati Hongmeng Supreme dan menyesalinya, dan mati dengan cara bunuh diri di medan perang di luar wilayah. Raja Dewa Bai Cheng tahu bahwa alasan terpenting mengapa pasukan keluarga Bai tidak digunakan kembali adalah karena kakeknya, Raja Dewa Bai Zongyong. Karena itu, dia semakin baik kepada Tan Yun saat ini. Tentu saja, kebaikan kepada Tan Yun sebelumnya juga terungkap. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, istirahatnya bagus," ucap Tan Yun. "Oke. Hehehe," Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan berkata, "Upacara ulang tahun Chen Xi akan diadakan di Taman Yishen di Istana Dewa Hongmeng. Raja Dewa lainnya akan membawa prajurit ilahi, dan para bangsawan telah lewat, jadi ayo pergi juga," ucap Bai Cheng. "Oke." Setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Dewa Raja Bai Cheng keluar dari aula. Transmisi suara Bai Cheng menjelaskan, Hongmeng Senfu dibangun oleh mantan Agung Hongmeng dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Di Hongmeng Senfu, ada berbagai pertahanan, formasi pengetahuan, dan formasi ilusi. Anda harus mengikutiku dari dekat untuk dapat memasuki istana musim panas dengan aman, dan jangan menyentuh apapun di jalan. Jika kamu menyentuh organ yang mengaktifkan berbagai formasi, ucap Bai Cheng. Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu pengaturan apapun dari istana ilahi Hongmeng. Tan Yun percaya bahwa alasan mengapa berbagai formasi di Istana Surgawi Hongmeng belum diangkat atau diubah oleh Ling Xia Tianzun adalah karena formasi ini. Selain dirinya dan Shen Subing, dia juga memberitahu Ling Xia Tianzun di masa lalu. Di dalam hatinya, dia dan Shen Subing sudah mati, jadi di dunia ini, hanya Ling Xia Tianzun yang tahu, jadi dia tidak mengubah atau menghapusnya, tetapi memilih untuk menggunakannya. The Yishen Garden terletak di Mansion Hongmeng Gods Mansion, seluas 10.000 meter persegi. Karena ketika Shen Subing adalah Raja Dewa Ruang dan Waktu, dia menyukai semua jenis pohon aneh, bunga, dan rumput langka. Oleh karena itu, untuk membuatnya bahagia, Tan Yun memerintahkan tentara untuk mencari di alam Dewa Hongmeng. Setelah menemukannya, dia membangun Taman Yishen dengan pohon-pohon aneh, bunga-bunga, dan rerumputan langka, dan kemudian mengundang Raja Dewa Ruang dan Waktu untuk memasuki mansion untuk bermain. Raja Dewa Ruang Waktu sangat tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Tan Yun untuknya. Tan Yun melamarnya di tempat, dan Raja Dewa Ruang Waktu menangis kegirangan dan setuju untuk menikahi Tan Yun. Ketika Tan Yun memasuki Istana Yishen, dia tidak memperhatikan orang lain, tetapi melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dan mata bintangnya menunjukkan kebahagiaan masa lalu. Pada saat ini, Shen Subing yang berada di Menara Bintang 9 di telinga Tan Yun, telah mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dan mencekik suaranya dan berkata, "Suamiku, apakah kamu masih ingat asal-usul Istana Yishen ini?" ucap Subing. "Tentu saja, karena keberadaannya menggerakkanmu, dan kemudian setuju untuk menikah denganku," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Shen Subing berkomunikasi melalui transmisi suara, Raja Bai Cheng menunjuk ke sebuah hutan di depannya dan berkata, "Yuner, kamu akan tiba setelah melewati hutan Yeu ini, ikuti aku," ucap Raja Bai Cheng. Pada saat ini, ada 4 baris kursi di rumput di tengah Yishen Yuan. Kursi-kursinya penuh dengan makanan dan anggur yang lezat. Ada 3 kursi kosong di baris pertama. Ada 4 kursi kosong di baris kedua. Ada 100 kursi di baris ketiga, 99 kursi duduk dengan 99 Raja Dewa, dan di belakang 99 dewa, hampir masing-masing dari mereka berdiri dengan seorang prajurit dewa dengan baju perang. Dan saat ini di belakang Raja Dewa Mu Feng, berdiri Mu Wanxing dan Xuan Yuan Rou. Ini adalah 2 gadis yang menakjubkan. Dan pada saat yang sama ada kursi yang kosong, dan itu jelas kursi untuk Raja Dewa Bai Cheng. Di baris keempat duduk ratusan kepala keluarga bangsawan, dengan 1 atau 2 anak berdiri di belakang mereka. "Kakek, Raja Dewa Bai Cheng ini nyata, dan dia belum datang," ucap Mu Wanxing yang berdiri di belakang Raja Dewa Mu Feng, berkata dengan suara rendah. "Kinger tidak boleh berbicara omong kosong," ucap Raja Dewa Mu Feng melihat ke belakang dan berkata dengan tidak senang. Mu Wanxing memutar matanya, agak terdiam. Para Raja Dewa tertawa,
Tetapi mereka tahu bahwa Raja Dewa Mu Feng terkenal karena mencintai cucu perempuan Mu Wanxing. Maaf, Raja Dewa ini sedikit terlambat, aku membuatmu tertawa, ucap suara itu. Mengikuti suara tua, semua orang melihat Raja Dewa Bai Cheng berjalan melalui hutan Yeu dengan seorang pemuda berbaju besi perak. Meskipun Raja Dewa mengetahui bahwa Raja Dewa Bai Cheng tidak digunakan oleh Ling Xia Tianzun, masih ada beberapa Raja Dewa yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Raja Dewa Bai Cheng. Namun, ada sangat sedikit, hanya Dewa Raja Wu Song dan Dewa Raja Silang. Tidak apa-apa, ini bahkan bukan waktunya, ucap Dewa Raja Wu Song dan Dewa Raja Silang tersenyum dan bangkit dan mengepalkan tinju mereka. Kecuali Raja Dewa Bai Cheng dari dinasti Mu Feng yang menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun, para Raja Dewa lainnya tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga mengejeknya dengan suara rendah. Semuanya, lihat, kalian lihat tidak, diperkirakan tidak ada seorang pun di pasukan keluarga Bai, dan Bai Cheng sebenarnya hanya membawa prajurit bintang 3. Hehehe. Ya, ini menarik, sedikit menarik. Mendengar suara sarkastik dari Raja para Dewa, Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan melihat ke belakang. Yuner, ayo pergi, ucap Bai Cheng. Ya, Tan Yun hanya mengambil satu langkah, mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada mata yang tertuju padanya. Saat Tan Yun mendongak, tiba-tiba, matanya melebar, dengan kegembiraan di matanya. Tapi Tan Yun yang menemukan bahwa Suanyuan Rou yang mengenakan baju besi putih murni, sedang menatapnya di belakang Dewa Raja Mu Feng. Tan Yun berkata dengan penuh semangat, Rower, kenapa aku begitu bodoh, seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa prajurit bintang 4 yang dibawa oleh Raja Dewa Mu Feng adalah kamu. Selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini dengan kekuatan untuk melompati tantangan, seseorang bisa menjadi prajurit nomor 1 di pasukan keluargamu. Rower, aku sangat merindukanmu, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Suanyuan Rou melihat penampilan Tan Yun yang bersemangat seperti anak kecil, dia tersenyum memikat, dan berkata, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu selama ini, ucap Suanyuan Rou. Oke, Tan Yun memandang Suanyuan Rou dengan penuh kasih. Aku baik, bagaimana denganmu, ucap Tan Yun. Aku juga baik-baik saja, Suanyuan Rou mengerutkan kening, khawatir dan berkata, Tan Yun, sejauh yang saya tahu, ada banyak Raja Dewa di sini, dan mereka tidak baik dengan Raja Dewa Bai Cheng. Saya khawatir tentara dewa mereka ingin membunuhmu dalam permainan. Kamu harus berhati-hati. Dan juga, dalam permainan, jangan keluarkan pedang ilahi Hongmeng, pedang pembunuh Hongmeng, dan jangan gunakan api es Hongmeng, api Hongmeng, atau mata ilahi Hongmeng, jika tidak, kamu akan mati, ucap Suanyuan Rum. Mendengar suara keprihatinan Suanyuan Ru, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan merasa sangat hangat. Yah, aku mengerti, Rower, jangan panggil aku Tan Yun, ingatlah untuk memanggilku Jing Yun, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou mengangguk kecil. Mu Wanxing menjulurkan kepalanya, menatap Suanyuan Ru menatap Tan Yun, dengan kelembutan di matanya, dia melebarkan matanya yang indah, menjulurkan jari giok, menunjuk ke Tan Yun, saudari Suanyuan, katakan, apakah pria yang tak berperasaan itu Jing Yun, ucap Mu Wanxing. Suanyuan Rou mengerucutkan bibirnya, meskipun dia tidak berbicara, dia dengan jelas mengakuinya seperti itu. Mu Wanxing meletakkan pria kecilnya di pinggangnya dan menatap Tan Yun, Jing Yun, pria yang sangat dicintai saudara perempuanku Suanyuan ternyata kamu. Katakan padaku, mengapa kamu ingin melarikan diri dari pernikahan, ucap Mu Wanxing. Begitu kata-kata ini keluar, pipi Suanyuan Ru langsung ternoda, dan dia menarik Mu Wanxing, saudari, berhenti bicara, begitu banyak orang yang menonton, ucap Suanyuan Rou. Oh, aku tidak memikirkan, dan tidak berhati-hati, ucap Mu Wanxing tersenyum malu, dan segera melambaikan tinjunya yang harum ke arah Tan Yun, Jing Yun, setelah upacara ulang tahun selesai, lihat bagaimana aku membersihkanmu, ucap Mu Wanxing. Tan Yun cemberut di sudut mulutnya tanpa berkata-kata. Oke, bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit, ucap Tan Yun. Setelah memelototi Mu Wanxing, Raja Dewa Mu Feng menatap Tan Yun dengan kebaikan di matanya. Dan pada saat ini, 5 orang menatap Tan Yun, mata mereka tidak sabar untuk menelan Tan Yun. 2 dari mereka adalah Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan yang berada di belakang keluarga Gongsun di kursi aristokrasi. 2 lainnya adalah ayah dan anak Ma Boxiang dan Ma Lin. Orang kelima adalah Yuan Su, putra tertua di belakang Raja Dewa Yuan. Pada saat ini,
Kata-kata Mu Wanxing terus berlama-lama di benak Yuwensu. Mengapa kamu melarikan diri dari pernikahan saat itu? Fitur wajah Yuwensu yang tampan tiba-tiba terdistorsi. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Suan Yuanrou terus menolaknya, ternyata Jing Yun adalah tunangan Suan Yuanrou. Dalam hatinya, Tan Yun adalah tunangan Suan Yuanrou. Ketika Tan Yun melirik kelima orang itu, Raja Bai Cheng memberitahu Tan Yun identitas kelima orang itu melalui transmisi suara. Apa yang membuat Tan Yun bingung adalah mengapa Yu Wensu sangat membenci dirinya sendiri. Tepat ketika Tan Yun bingung, dia memikirkan suara mengancam Yu Wensu. Jing Yun, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Suan Yuanrou sebelumnya, kamu harus mengingatnya untukku hari ini. Suan Yuanrou adalah milikku, wanita di tengah. Kamu pergi dariku di masa depan, jika tidak. Tidak menunggu kata-kata Yu Wensu selesai, hati Tan Yun penuh amarah, dan transmisi suara dengan tegas berteriak, jika tidak, ibumu. Sama untukku, Yu Wensu, aku juga mengirimmu pesan, agar kamu menjauh dari Rower, kalau tidak, jika aku melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Yu Wensu tersipu karena marah, dan berkata dengan transmisi suara, bagus, sangat bagus, kamu adalah orang pertama yang memiliki nyali untuk tidak menghormatiku, jangan temui aku di game, kalau tidak, aku akan membunuhmu, ucap Yu Wensu. Idiot, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun transmisi suara, dia mengabaikan Yu Wensu. Pada saat ini, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, tetapi melihat Dewa Raja Mu Feng yang merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa, bangkit dan berjalan menuju Dewa Raja Bai Cheng sambil tersenyum, menggenggam tinjunya dan berkata, Saudara Bai Cheng, selama bertahun-tahun tidak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, ucap Mu Feng. Dewa Raja Bai Cheng tertegun sejenak, dia tidak ada hubungannya dengan Dewa Raja Mu Feng, mengapa dia tiba-tiba mengubah sikap mengabaikannya sebelumnya. Tidak hanya Dewa Raja Bai Cheng yang tercengang, tetapi bahkan kepala keluarga bangsawan lainnya dan Raja Dewa lainnya tampak luar biasa. Namun, selanjutnya, Raja Dewa Bai Cheng akhirnya tahu mengapa Raja Dewa Mu Feng begitu sopan padanya, ternyata karena Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng mengepalkan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, terima kasih Saudara Mu Feng atas perhatianmu, ucap Bai Cheng. Setelah Raja Dewa Mu Feng tersenyum, dia melewati Raja Dewa Bai Cheng dan berhenti di depan Tan Yun, tersenyum ramah, Yun, ini kamu, orang tua ini sangat senang melihatmu. Bagaimana? Apakah kamu telah diganggu di pasukan keluarga Bai? Jika kamu diganggu, beritahu orang tua ini, dan aku akan melampiaskan amarahmu. Dan juga, jika Anda tidak memuaskan berkeliaran di luar, Anda harus pulang kapan saja, di keluarga Mu Feng akan selalu menjadi rumah Anda, ucap Mu Feng. Tan Yun berada di kota King Yang Fang, dan menyembuhkan penyakit kayu jangka panjang dengan ramuan penahan roh jiwa. Raja Dewa sembuh, pada saat itu, Raja Dewa Mu Feng menyatakan di depan umum bahwa Tan Yun adalah dermawannya, dan rumah Raja Dewa Mu Feng adalah rumah Tan Yun. Pada saat ini, begitu Dewa Raja Mu Feng mengucapkan kata-kata ini, musuh Tan Yun menatap mata Tan Yun berubah. Mereka tidak menyangka latar belakang Tan Yun begitu besar, namun, mereka tidak menyerah membunuh Tan Yun karena latar belakang Tan Yun. Dan Raja Dewa dan bangsawan lainnya juga diam-diam bertanya-tanya, siapa Tan Yun dari Raja Dewa Mu Feng? Juga, mengapa Tan Yun pergi ke tentara keluarga Bai bukannya tentara keluargamu? Ketika semua orang memikirkannya, Suan Yuanru juga bingung dan memandang Mu Wanxing di sampingnya. Saudari, apa hubungan antara Jing Yun dan Lord God King, ucap Suan Yuanrou. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga memandang Mu Wanxing. Mu Wanxing tertawa dan berkata, Saudari Suan Yuan, Jing Yun adalah dermawan kakekku yang hebat, kakekku memperlakukannya dengan sangat baik, dan aku iri padanya. Kakek memberinya senzu, tetapi kakek tidak pernah memberikannya kepadaku, tetapi dia memberikannya kepada anak itu, Jing Yun, ucap Mu Wanxing. Pada saat ini, setelah Dewa Raja Bai Cheng tenang, dia kembali menatap Tan Yun, Yuner, jadi kamu dan Mu Feng Broter, apakah kamu sudah saling kenal sejak lama, ucap Bai Cheng. Iya, Tan Yun mengangguk, maju selangkah, dan membungkuk kepada Raja Dewa Mu Feng, terima kasih atas perhatian jangka panjang Anda. Junior ini memiliki kehidupan yang baik di pasukan keluarga Bai, dan komandan memperlakukan junior seolah-olah miliknya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, saya dapat yakin dengan orang tua itu, ucap Mi Feng. Kemudian,
Raja Dewa Mufeng memandang Dewa Raja Bai Cheng dan berkata sambil tersenyum, anak ini Yuner adalah orang yang saya cintai. Saudara sangat menghargai, Saudara Bai Cheng jangan biarkan dia dianiaya dalam pasukan keluarga Bai Anda. Jika tidak, saudara ini akan memalingkan wajahnya, ucap Mufeng. Bai Cheng Senwang tersenyum, saya, sama seperti saudaramu, sangat menghargai Yuner, dan tentu saja aku tidak akan membiarkan dia menderita, ucap Bai Cheng. Dewa Raja Mufeng tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Saudara Bai Cheng, Yuner mengikuti Anda ke Hongmeng Divine Istana kali ini, mungkinkah dia tampil sangat baik di pasukan keluarga Bai, ucap Mufeng. Hehehehe, Raja Bai Cheng memikirkan rekor Tan Yun dalam pertempuran para dewa, dan tertawa keras, ini lebih dari bagus, 30 tahun yang lalu, Yuner tak terkalahkan dalam pasukan keluarga Bai saya dengan kekuatan seorang prajurit Dewa Bintang 1. Tidak hanya dia menjadi Dewa Prajurit Bintang 1, dan akhirnya mengambil gelar Dewa Prajurit Bintang 1 hingga 9, dan dia adalah tentara nomor 1 dalam pasukan keluarga Bai saya yang terdiri dari 30 miliar tentara, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng memandang Tan Yun, matanya melebar, mata berawan itu penuh dengan keterkejutan. Anak baik, jika orang tua ini tahu bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Anda sangat luar biasa, saya tidak akan pernah membiarkan Anda memasuki pasukan keluarga Bai. Anda tidak setuju saat itu. Siapa satu-satunya yang masuk pasukan keluarga Bai, ucap Mufeng. Dewa Raja Mufeng, Dewa Raja Bai Cheng juga menjadi penasaran. Tan Yun berkata dengan jujur, generasi muda setuju, dan cucu Raja Dewa, Bai Su, pergi ke pasukan keluarga Bai, ucap Tan Yun. Mendengar ini, kebaikan Bai Su di hati Raja Dewa Bai Cheng berlipat ganda. Pada saat ini, Raja dan bangsawan dewa lainnya memandang Tan Yun dengan jijik di mata mereka. Di dalam hati mereka, pasukan keluarga Bai adalah eksistensi terlemah di antara 100 Raja Dewa, dan Tan Yun dapat mengambil alih bintang 1 hingga 9. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Tan Yun baik, tetapi lebih banyak alasan untuk tidak ada yang bertentangan dengan langit di pasukan keluarga Bai. Raja Dewa tertinggi menghina di dalam hatinya, putri tertua Raja Dewa ini, meskipun hanya dewa kelas 6, juga adalah bawahanku Jiuxing God of War. Jika dia bertarung melawan Jing Yun, diperkirakan Jing Yun tidak tahan untuk sesaat dan akan kalah, Raja Dewa tertinggi. Ketika para Raja Dewa sedang memikirkan satu sama lain, Raja Dewa Mufeng sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, ada seorang jenius dalam pasukan keluargamu saya, namanya Suan Yuanru yang telah ada di sekitar selama beberapa dekade. Dia dulunya adalah prajurit bintang 2, dan dia melakukan serangan balik sepanjang jalan untuk menjadi prajurit bintang 9. Aku baru saja melihat kontak matamu, sepertinya kalian saling kenal, ucap Mufeng. Mendengar ini, Tan Yun melirik Suan Yuanru dengan penuh kasih, dan kemudian berkata, "Yah, saya tahu, dia adalah istri dari generasi muda yang belum pernah bertemu, tetapi ada kesalahpahaman di tengah, dan kami belum berdamai," ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, pipi Suan Yuanru diwarnai merah dan ekspresinya sedikit tidak wajar. "Ah, ternyata Rower adalah tunanganmu," ucap Raja Dewa Mufeng melihat kembali ke arah Suan Yuanru dan berkata sambil tersenyum, "Rower, apakah yang dikatakan Jing Yun benar?" ucap Mufeng. Suan Yuanru menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan menganggukkan kepalanya. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Oke, sangat bagus, Banda tidak hanya berbakat dan cantik, tetapi Anda juga jenius di antara para jenius." Hehehe, Rower, Yuner adalah anak yang baik, jika ada kesalahpahaman, Anda dapat menyelesaikannya sesegera mungkin, jika Anda menikah di masa depan, saya akan menjadi saksi untuk Anda, ucap Mufeng. Suan Yuanru tampak malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Oke, ketika generasi muda menikah di masa depan, saya pasti akan meminta Anda untuk menjadi saksi. Dan karena Ruer berada di pasukan keluargamu di masa depan, generasi muda akan lega, dan aku memintamu untuk menjaganya," ucap Tan Yun. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Itu wajar, orang tua ini melakukan yang terbaik, seperti aku pada Kinger," ucap Mufeng. "Terima kasih, jadi generasi muda lega," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Raja Dewa Mufeng tertawa. Di sisi lain, Yuan Shu yang berada di belakang Raja Dewa Yuan, memiliki wajah pucat. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali.
Raja Dewa Mufeng, persis apa yang terjadi. Mari kita lihat apa yang membuatmu bahagia. Tiba-tiba, suara wanita yang agung dan indah terdengar. Ketika kata-kata ini terdengar, semua Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan di kursi bangkit satu demi satu dan menjadi sangat hormat. Tapi itu adalah Lingxia Tianzun dan seorang pria muda yang jahat dan menawan dengan kemeja merah yang datang berdampingan. Pemuda itu adalah Chaos Heavenly Venerate yang terkenal, yaitu Li Chen. Di belakang mereka berdua, ada seorang gadis berpakaian putih yang malu dengan bulan, dan seorang anak laki-laki berjubah putih dengan pembawaan yang luar biasa. Gadis berbaju putih adalah putri Lingxia Tianzun, yaitu Li Xin. Anak laki-laki berjubah putih adalah putranya, yaitu Li Ximin. Di belakang empat orang keluarga, adalah Si Yuan Supreme dan Sui Ying Tianzun. Di belakang Si Yuan Supreme dan Sui Ying Tianzun, adalah dewa tertinggi Yun He yang bungkuk. Pada saat ini, Raja Dewa Mufeng membungkuk dan berkata, "Bawahan hanya mengobrol dengan Dewa Raja Bai Cheng," ucap Mufeng. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Mufeng dan Raja dan bangsawan dewa lainnya, memimpin anak-anak bangsawan dan 100 dewa prajurit, membungkuk lagi. "Saya telah melihat Lord Tianzun, saya telah melihat Lord Chaos Tianzun, saya telah melihat Si Yuan Supreme, Sui Ying Tianzun, Lord Yun He Sanxian." Yuan Zizun membungkuk dan berkata, "Tuan Zizun, tolong," ucap Yuan Zizun. "Ya." Si Yuan Supreme mengangguk, dan mengambil Snow Shadow Heavenly Venerate dan Yun He Sanxian, dan memimpin dalam berjalan melewati kursi baris keempat dan ketiga. Pergi ke baris pertama dari 3 kursi, ketika Sui Ying Tianzun melewati Xuan Yuan Rou. Xuan Yuan Rou memandang Sui Ying Tianzun. Tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, mengguncang tubuhnya yang halus, dan secara tidak sengaja menyentuh kursi, menyebabkan gelas anggur di kursi jatuh ke tanah, jatuh berkeping-keping. Lingxia Tianzun memandangi gelas anggur yang pecah di tanah dan sangat marah. Hari ini adalah upacara ulang tahun anak Tianzun ini. Bahkan sebelum dimulai, kamu memecahkan gelas anggur, yang benar-benar keterlaluan. B. Dan kamu menatap Sui Ying Tianzun? Apa kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap? Ayo, bunuh dia untuk yang mulia surgawi ini, ucap Lingxia Tianzun. Baik Tuan Tianzun. Dengan suara acuh tak acuh, seorang wanita berbaju hitam turun dari langit, mendarat di depan Lingxia Tianzun, dan berjalan menuju Xuan Yuan Rou selangkah demi selangkah. Plop, Dewa Raja Mufeng berlutut di tanah tiba-tiba, menatap Lingxia Tianzun, dan memohon, "Tuan Tianzun tenang, Rower bukan hanya orang pertama di pasukan keluarga Musaya, tetapi bawahan juga dia menganggapnya sebagai seorang cucu perempuan. B. Rower belum pernah melihat dunia besar, itu sebabnya dia membuat kekacauan. Saya harap Tuan Tianzun akan memaafkan Rower demi kesetiaan," ucap Mufeng. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung ketika dia bersyukur, dan berpikir dalam hati, mengapa Rower melihat bayangan permaisuri Tianzun seperti itu reaksi besar. Memikirkan hal ini, Tan Yun terkejut, mata, hidung, dan Ruer Sui Ying Tianzun saling memandang sedikit. Mungkinkah dia benar-benar putriku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun memikirkannya, Xuan Yuan Rou buru-buru menghadap Lingxia Tianzun dan merangkak di tanah. Lingxia Tianzun mengambil napas dalam-dalam dan menatap Raja Dewa Mufeng. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, seringai muncul di wajah Sui Ying Tianzun yang menakjubkan. Dia perlahan menoleh ke belakang, menatap Lingxia Tianzun, dan berkata dengan ringan. "Lingxia Tianzun, mengapa kamu marah? Tidakkah menurutmu baik untuk membunuhnya?" ucap Sui Ying Tianzun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.